ini kita tidak posting tentang tutorial matematika dulu, tapi kita mau posting tentang satu penyakit yang namanya Bell palsy. Oke, ini saya search tentang Bell palsy-nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Bell's palsy. Ya begini, kejadiannya lumayan tiba-tiba bikin kaget. Nah, ceritanya jadi Bell's palsy pertama kali dengar itu dan tahu nama itu setelah kondisi wajahnya begini. Saya merasakan sakit telinga itu dari tanggalnya itu Jumat itu udah mulai sakit telinga di sini kayak ditarik-tarik. Kemudian karena saya pikir oh ya udahlah, butuh istirahat aja, kita istirahat dulu. Tapi Sabtu itu makin jadi saya ke dokter, ke klinik, cuma itu ke dokter umum. Kata dokternya saya kena radang telinga biasa saja, lalu dikasih obat tetes sama obat minum. Nah setelah itu Sabtunya kita minum, itu Minggunya kita minum, tapi sakitnya hilang, sakit telinga ya. Nah Senin kerasa lagi telinganya sakit dan itu kuat banget. Habis asar itu kuat banget. Terus karena waktu itu kondisi lagi puasa, saya nggak minum obat dulu. Nah habis mau maghrib mandi. Nah mandi itulah kondisi wajahnya jadi begini. Saya kumur-kumur, airnya, mulut saya nutupnya di mana, airnya keluarnya di mana. So kaget. Kemudian saya ngaca, udah miring ke kiri. Begitu awal ceritanya. Jadi apa itu Bell palsy? Nanti kita lihat Bell palsy itu apa. Nah kata dokter itu Bell's palsy itu adalah kekakuan otot wajah hanya sebelah saja, karena kan secara anatominya otot wajah kita itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan, itu ya kalau saya nggak salah ya. Nah yang diserang pada saya itu sebelah kanan, jadi ada saraf di bagian telinga ini yang tertutup dan dia nggak ngalirin energi untuk otot wajah bergerak. Nah gitu dari Bell's palsy itu. Sekarang itu hari ke Senin sore berarti ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini saya rekamnya di hari Minggu sore, berarti saya udah hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sudah 7 hari, tapi perkembangannya masih ya seperti ini. Kalau kita angkat mata itu nggak bisa hanya sebelah saja. Tuh, sebelah. Kalau senyum, sebelah ini aja, ini nggak ngangkat, tapi ini udah lumayan. Saya kan ngerasanya Senin sore itu, terus kata suami, kan kita kaget, nangis ya pas pertama kali tahu itu. Saya pikirnya itu adalah stroke. Kemudian kita tenangin diri dulu, terus itu kata suami, kita istirahat dulu, telepon orang tua. Kata orang tua, tenangin diri dulu, karena waktu itu saya mikirnya ini hanya kecapean saja, dan karena udah saya mandi maghrib, jadi ya udah kita tunggu sampai pagi. Barulah Selasa pagi saya ke dokter, itu langsung ke rumah sakit, ketemu sama dokter saraf, dirujukin ke dokter saraf. Dan setelah mendengarkan dokter saraf berbicara, saya dites stroke juga, tangannya, lidahnya, dan ini bukan stroke, ini itu Bell's palsy. Jadi begini. Alhamdulillah nggak bukan stroke itu sih. Nah, penyebabnya apa? Kalau dokternya bilang
itu virusnya dari mana kita nggak tahu. Kan ada juga tuh saya baca-baca artikel, baca di YouTube, lihat di YouTube semua itu karena AC, ada kipas angin. Sebenarnya bukan AC yang bikin kipas anginnya, tapi virusnya. Nah, bisa jadi virus itu adanya di angin yang dibawa oleh kipas angin atau AC, atau kita lagi jalan-jalan keluar, itu virusnya yang menyerang itu saraf bagian telinga kita itu gitu. Pengobatan hari ke-7 itu baru terapi obat. Saya dikasih obat-obatan, ada vitamin, radang, yang dokter saraf ya, vitamin, radang. Kemudian untuk sarafnya itu sendiri, kata dokter, kamu belum terapi fisioterapi, tapi baru terapi obat dulu. Setelah 10 hari kita lihat perkembangannya, nanti baru kalau perkembangannya tidak signifikan, segitu-segitu aja, nanti kita lanjut fisioterapi. Gitu sih kata dokternya. Ya mudah-mudahan tanggal 28 ya, nanti 10 harinya udah normal lagi. Karena itu ini sempat kaget banget, terus wah bisa begini gitu ya, mau keluar rumah nggak enak, cara jadi itu yang agak susah itu makan, karena tidak sebelah kiri itu ngerasanya normal banget, ngerasa semua rasa, yang sebelah kanan itu sama sekali nggak ngerasa apa-apa, hambar. Kemudian minum itu harus ke sebelah kiri, lewat kiri, jadi ya miring gitu. Kemudian saya juga buka-buka di YouTube lagi, ada nggak sih sembari terapi obat nih yang bisa dilakuin. Katanya juga bisa dikompres sama air panas, masukin ke botol, saya udah lakuin juga. Terus ada itu gerakan fisioterapinya dari 3 saraf yang tidak berfungsi ya, dari kening arah mata, ini sama ini, itu digigit, boleh pakai minyak olive oil juga boleh, atau minyak urut yang bisa untuk wajah lah, kalau menurut saya sih bisa kita pakai. Ya begitulah perjuangannya sampai sekarang 7 hari masih begini. Video ini saya bikin buat dokumentasi pribadi dan buat pelajaran juga buat teman-teman, kalau seandainya ketemu penyakit seperti ini, yang pertama jangan panik gitu sih ya, jangan panik. Terus ya jangan stres, walaupun sebenarnya juga gimana sih begini gitu. Oke, kita lihat sampai tanggal 28 seperti apa perkembangannya. Mudah-mudahan saya nggak lanjut fisioterapi, cukup dengan terapi obat udah pulih kembali. Berapa lama sih dok, kata sama dokternya, ini sehatnya berapa lama, tergantung tubuh kamu menyikapi sebuah penyakit. Bisa jadi lebih cepat dari 10 hari, bisa 10 hari, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kata dokternya. Nah berarti ini dulu yang harus kita hadapi nih gitu ya. Gitu. Nah mungkin nanti setelah video ini saya bagikan, bagi yang pernah ngalamin juga bisa saling sharing gimana sih pengobatannya, terus apa sih yang harus dilakuin agar nggak terserang penyakit ini gitu. Kalau udah terkena kita harus ngapain gitu aja. Apalagi, dan semoga sampai tanggal 28 perkembangannya makin bagus, setidaknya enggak miring lagi. Rindu apa, kalau bangun tidur itu yang pertama saya lakuin tuh ngaca dulu, nggak bisa. Semoga besok bangunnya udah bisa, ininya udah naik lagi, ininya udah naik lagi. Oke, itu video kita hari ini. Oh ya,
pakai alternatif nggak, pengobatan alternatif. Untuk saat ini yang kayak akupuntur yang begini itu saya belum coba karena saya mau menunggu dulu terapi obat dari dokter. Tapi kalau yang untuk pijit dengan air panas, atau ada juga itu orang tua saya menyarankan pakai telur direbus, itu kan panas itu. Nah, sepanasnya bisa juga dipijit pelan-pelan ke sini gitu. Gitu sih yang saya itu. Kemudian saya juga pakai ada minyak herbal, itu juga saya olesin ya, yang begitu-begitu aja. Saya juga baca dengar di YouTube juga salah satu dokter fisioterapi bilang gitu, kalau terlalu cepat dilakukan fisioterapi yang di rumah sakit ya, itu nanti ada efek kejutan. Saya juga nggak tahu itu seperti apa, makanya kita dulu diarahin sama dokternya untuk terapi obat dulu. Begitulah pengalaman saya di 7 hari berjuang melawan Bel si ini.